Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, secara khusus pagi menjelang siang hari ini kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan, dan saya akan dibantu oleh multimedia. Dan secara khusus kita akan belajar dengan satu tema hari ini, yaitu miliki damai sejahtera Allah. Sama-sama katakan damai sejahtera Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita sedang dituntun Tuhan ya dengan satu tuntunan, satu tema besar gereja kita, bahwa tahun 2023 adalah tahun untuk kita semua bangkit dan jadi pemenang. Katakan amin. Kalau ada kata bangkit, saudara harus mengerti berarti ada satu situasi atau kondisi di mana kita dalam keadaan yang mungkin sedang tidak berdaya, kita dalam keadaan yang mungkin sedang terpuruk, kita sedang dalam keadaan yang gak bisa lagi melakukan apa-apa. Ya, kita mungkin dalam satu keadaan di mana kita mungkin sudah kehilangan pengharapan dan lain sebagainya. Dan di saat-saat seperti inilah Tuhan mau kita bangkit. Lalu ada kata menang. Saya punya dua gambaran kalau mendengar kata menang. Ya, gambaran pertama, kalau kita bicara menang itu bicara peperangan. Setuju, katakan amin. Kenapa? Karena dalam peperangan ujung-ujungnya ada yang kalah, ada yang menang. Gambaran kedua, kalau kita dengar kata menang, itu ada gambaran perlombaan. Perlombaan juga sama. Ujung-ujungnya ada yang menang, ada yang kalah, saudara. Nah, Alkitab udah ingatkan kita, hidup ini ibarat peperangan rohani. Karena kita dikatakan sebagai prajurit-prajurit Kristus, saudara. Ya. Lalu Paulus juga ingatkan kita di dalam surat-suratnya, dikatakan bahwa hidup ini juga adalah perlombaan iman, ya, supaya kita bisa setia sampai garis akhir. Nah, ada satu hal yang harus kita perhatikan baik-baik, Bapak Ibu. Saya tahu hidup ini bicara peperangan rohani, ya, bicara peperangan, bicara perlombaan iman. Banyak tantangannya, banyak pergumulannya. Kadang masalah silih berganti, bukan cuma silih berganti, tapi bertubi-tubi, betul nggak? Satu belum selesai, datang lagi yang satu. Satu belum selesai, datang lagi yang satu. Ini berat banget memang. Itu bicara kayak peperangan, bicara perlombaan iman. Kita harus bertahan sampai garis akhir. Tapi satu hal yang saya mau kasih tahu buat saudara, kunci kemenangan kita yang pertama adalah waktu saudara tetap memiliki damai sejahtera Tuhan. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Amin. Saudara boleh mengalami banyak tantangan pergumulan, tapi pastikan saudara harus tetap punya damai sejahtera Tuhan. Nah, ini yang akan kita lihat. Kenapa pentingnya kita harus punya damai sejahtera, ya? Nah, mari kita lihat slide yang berikutnya. Nah, saudara, seorang gembala senior ya di salah satu gereja baptis di Amerika. Nah, seorang yang bernama Charles Stanley, dia mengatakan bahwa damai sejahtera itu adalah sebagai kemampuan untuk berbaring di tempat tidur pada malam hari dan bisa melihat ke langit-langit dan tahu bahwa segala sesuatunya akan berjalan dengan baik meskipun kenyataannya tidak demikian. Damai sejahtera itu berbicara ketentraman batinnya. Bapak Ibu, damai sejahtera itu digambarkan seperti begini, Bapak Ibu, ya. Kondisi hati kita bisa baik meskipun keadaan di luar sedang tidak baik-baik. Nah, ya. Coba tengok kiri kanan dulu, muka-muka ada damai sejahtera apa enggak, saudara? Coba lihat saya. Damai sejahtera banget Pak di sebelah saya, Pak. Ya, puji Tuhan. Amin, saudara. Nah, dalam hidup ini begini, gambaran damai sejahtera itu kondisi hati kita baik sekalipun di luar tidak baik-baik, saudara. Nah, ini damai sejahtera. Nah, mari kita lihat, ya. Kita akan belajar dari satu kisah di dalam surat Filipi dari seorang yang bernama Rasul Paulus. Nah, saya percaya ada banyak berkat rohani yang kita bisa dapatkan, nilai-nilai menjadi pegangan kita, saudara, ya. Nah, saudara, Filipi 4 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah apa? Kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya apa? Kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa.
dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-7 dengan keras. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang apa? Yang benar, semua yang apa? Mulia, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, yang patut dipuji apa? Pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah apa? Sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, sekarang mari kita lihat slide yang berikutnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, surat Filipi ini ditulis tangan oleh seorang rasul yang bernama Paulus. Dan surat Filipi ini juga dikenal sebagai surat dari dalam penjara. Kenapa? Karena pada waktu Paulus menulis surat ini, Paulus sedang berada di dalam penjara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin gambarkan dulu ya secara imajinatif. Pada waktu itu Paulus kondisinya di dalam penjara, dan penjara zaman dulu itu ada di rumah kaisar. Rumah kaisar, lalu di bawah tanahnya dibangun penjara untuk orang-orang yang jahat. Nah, Paulus dimasukkan ke dalam penjara tersebut. Bapak Ibu perlu paham ya, penjara zaman sekarang sama zaman dulu berbeda. Zaman sekarang lantainya udah ubin, udah keramik mungkin ya, temboknya udah dari semen, udah ada lampu dan penerangan. Tapi zaman dulu penjaranya gelap seperti gua, saudara. Dan juga lantainya saya percaya bukan dari ubin, bukan dari keramik, mungkin masih tanah. Ya, tempat tidurnya juga sangat-sangat terbatas dan tidak ada lampu, saudara. Saudara, saya cuma mau katakan bahwa begini, kondisi Paulus ketika dia menulis surat Filipi sedang berada dalam kondisi yang sangat-sangat tidak baik. Dengan kata lain, kondisi Paulus sedang berada dalam situasi yang begitu sulit, begitu susah, dan begitu menyedihkan. Tapi ada satu pemandangan yang aneh menurut saya dari kisah Rasul Paulus di Filipi pasal 4 ini. Kenapa? Karena begini Bapak Ibu, seorang yang berada di dalam penjara, seorang yang berada dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik, seorang yang sedang dalam keadaan yang sulit, bisa menulis surat, bisa memberi nasihat kepada orang yang ada di luar penjara. Apa nasihatnya? Nasihatnya adalah bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ada satu pemandangan yang aneh buat saya. Kenapa? Karena begini, kok bisa orang yang dalam keadaan yang sulit justru menasehatkan orang yang sedang dalam keadaan yang baik di luar penjara untuk bersukacita? Paham nggak sampai sini, saudara? Ngerti nggak? Harusnya saya mau tanya secara logika, mana yang menasehati, mana yang menghibur, yang dari luar penjara ke dalam penjara atau dari dalam penjara keluar? Betul ya, harusnya dari luar ke dalam. Setuju, katakan amin. Betul saudara? Amin. Tapi ini kan aneh ya, justru yang di dalam yang menghibur yang di luar untuk bersukacita. Oh, itu berarti begini Bapak Ibu, dengar baik-baik, ini iman kekristenan. Itu berarti sukacita bagi orang Kristen itu tidak dipengaruhi oleh situasi atau kondisi yang ada di luar. Sukacita bagi orang Kristen itu tidak dipengaruhi oleh dari harta benda secara fisik yang kita bisa dapat. Tapi sukacita orang Kristen itu tergantung dari apa yang ada di dalam kita. Setuju, katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Amin. Jadi sukacita kita Bapak Ibu beda sama sukacita dunia. Sukacita dunia itu datangnya dari apa? Oh, kalau kita bisa makan enak. Oh, kalau kita bisa dapat harta. Oh, kalau kita bisa dapat segalanya. Yang bicara hal-hal yang sifatnya duniawi. Saya mau beritahu buat saudara, dengar baik-baik. Sukacita dunia sifatnya semu. Tapi sukacita Yesus yang di dalam hati kita itu sifatnya everlasting. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu boleh uji coba sendiri masing-masing di rumah, dan saya percaya udah pasti mencobanya dah.
Bapak Ibu seneng nggak dapat barang baru? Jujur, seneng nggak? Kok pelan-pelan jawabnya? Seneng nggak dapat barang baru? Seneng ya. Ibu-ibu dapat tas baru seneng nggak? Diamond baru seneng nggak? Nah, senang. Amin. Bapak-bapak dapat jam tangan baru seneng nggak? Dapat mobil baru seneng nggak? Pertanyaan saya, berapa lama bertahan senengnya? Hah? Berapa lama? Seminggu, sebulan masih mending. Berapa lama bertahannya senangnya saudara? Tangkap saudara sampai sini? Amin. Tapi saya mau katakan buat saudara, sukacita Kristus berbeda. Sukacita Kristus itu dia tetap bertahan. Sekalipun meskipun walaupun apapun kondisi yang terjadi. Dan sukacita itu lahir dari damai sejahtera Allah. Tepuk tangan yang dahsyat buat kita. Amin. Bapak Ibu, Tuhan lagi mau ajarin kita begini. Jangan fokus dari apa yang fisik yang kelihatan. Fokus dari apa yang gak kelihatan. Amin. Satu kali saya ikut rombongan tur ke Israel. Ya, udah lama, tahun 2012 lah, kurang lebih ya saudara. Waktu ikut rombongan satu hari, di hari keberapa saya lupa lah saudara ya. Tapi hari itu sepanjang hari kita padat agendanya mengunjungi tempat-tempat. Nah, ketika menjelang udah malam saudara, hampir jam 8 ya, setengah 9, itu kelihatan memang seluruh peserta di bis termasuk saya, kita udah kecapean, udah lelah. Lalu tour guide-nya nawarin, Bapak Ibu ada yang mau mampir ke rumah makan? Lalu semua pada nyaut, wah pulang aja ke hotel, pulang aja ke hotel. Oke. Gak lama lagi tour guide-nya nawarin, Bapak Ibu ada yang mau mampir ke toko souvenir? Oh gak ada, no. Come back hotel. Oke. Gak lama lagi saudara, tour guide-nya bilang, oh Bapak Ibu, Ibu-ibu ada yang mau mampir ke toko diamond? Oh mampir Pak, mampir. Semua berseru saudara. Iya kita mampir. Saya bingung saudara. Ke toko berlian semangat semua saudara. Itu ngantuknya hilang. Yang gak semangat suaminya saudara. Itu luar biasa. Istrinya semangat, suaminya gak semangat. Kenapa? Karena kita terbiasa sukacita kita dengan apa? Benda-benda. Betul saudara? Amin. Tapi pertanyaannya berapa lama itu bisa bertahan? Nah itu penting saudara. Nah saudara diperhatikan baik-baik. Saya mau katakan sukacita kita itu bukan berasal dari yang di luar, tapi sukacita kita hanya berasal dari yang di dalam. Jemaat di Filipi, tapi kan slide yang tadi jelas mengetahui bahwa Paulus punya pergumulan. Mundur sebelum ini ya, Paulus punya perjuangan. Tapi mereka juga bisa menyaksikan Paulus bisa menuntaskan segala persoalannya dengan gemilang. Dan rahasia yang mengantar Paulus pada kemenangan dalam hidupnya adalah karena kehidupannya dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Bapak Ibu, apapun tantangan dalam hidup saudara, jangan sampai kita kehilangan damai sejahtera Allah. Betul? Amin. Bapak Ibu, masalahnya kan begini ya. Dimanapun, kapanpun, kita bisa aja kehilangan damai sejahtera. Betul nggak saudara? Ya, di rumah istri-istri nih ya, ngurus anak-anak, apalagi ngurus anak-anak. Kalau anak kita baik-baik, taat-taat semua sih kita enak ya, penuh damai sejahtera. Tapi kalau anak kita suka melawan orang tuanya, waduh saudara ya, itu kita udah rapi mau pergi ke gereja, tiba-tiba anak nakal, ya anak keberontak, aduh rasanya damai sejahtera hilang. Betul nggak? Ya, suami-suami ya, damai sejahtera kita kadang bisa aja hilang kapan aja, betul nggak? Ya bukan cuma di rumah tapi di kantor, bukan cuma di kantor tapi di jalan, waktu ada mobil lain nyalip mobil kita, rasanya damai sejahtera kayaknya mau hilang saudara ya. Apalagi banyak ya, kita antri di ATM, itu orang yang nomor satu ya lagi ngambil uang lama bener saudara ya, dia transfer satu lagi, dia transfer lagi, aduh kita di belakang udah nungguin, ya ampun emang ini bank apa saudara ya. Pernah ngalamin begitu? Saya rasa pernah lah ya. Kita sampai kehilangan damai sejahtera, betul. Tapi saya mau katakan buat saudara, damai sejahtera itu harus tetap ada dalam hidup kita saudara. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Saudara, mari kita lihat slide yang berikutnya. Saudara, damai sejahtera dalam bahasa Yunani-nya memakai kata hieirene ya. Hieirene itu artinya gini, bukan suatu keadaan tetapi sesuatu yang bisa didapatkan. Artinya begini Bapak Ibu, damai sejahtera itu bukan bicara situasi atau kondisi, tapi damai sejahtera itu bicara sesuatu yang kita bisa raih,
yang kita bisa dapat, yang kita bisa hasilkan. Kenapa? Karena damai sejahtera itu adalah buah roh. Sama-sama katakan buah roh. Artinya apa? Kalau sesuatu yang bisa diraih, bisa didapatkan, berarti ada satu respon yang harus kita lakukan. Apa itu? Mengejarnya. Sama-sama katakan mengejar. Meraih. Sama-sama katakan meraih. Amin. Nah, saudara, mustahil seseorang bisa menikmati damai sejahtera tanpa membangun persekutuan dengan Tuhan. Gak mungkin. Kenapa? Karena damai sejahtera itu buah roh. Itu dilahirkan dari keintiman kita dengan Tuhan. Nah, saudara, mari slide yang berikutnya kita lihat. Saudara, dalam Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kata memelihara itu menggunakan kata phroresei. Artinya apa? Menjaga, menahan, melindungi hati manusia. Gambarannya adalah seperti tentara yang ditugaskan menjaga gerbang kota, membentengi gerbang kota. Artinya apa? Allah yang adalah damai sejahtera akan menjaga, menahan, melindungi dengan aktif dan siaga bagi hati saudara. Bapak Ibu, tiap hari kan yang selalu gonjang-ganjing kan hati kita kan, betul ya? Perasaan kita, jiwa kita, betul ya? Tapi tahukah saudara, Tuhan Yesus baik. Tiap hari Tuhan beri kita damai sejahtera. Itu ibarat kayak tentara yang membentengi kota saudara. Artinya apa? Ada tentara surga yang membentengi hati dan perasaan saudara tiap hari. Ketika saudara sedang tergoncang imannya, ketika saudara sedang tergoncang perasaannya, itulah damai sejahtera Allah saudara. Amin. Ada yang mengcover hati saudara, suami, istri, anak-anak, orang tua kita, karyawan, di cover hati dan perasaan kita saudara. Nah saudara, mari kita lihat slide yang berikutnya. Dampak dari memiliki damai sejahtera Allah. Yang pertama, kita akan tetap bersuka cita dalam segala keadaan. Sama seperti tadi Paulus, sekalipun di penjara, tapi dia tetap bersuka cita saudara. Amin. Yang kedua, dia tidak mudah khawatir. Sama-sama katakan tidak mudah khawatir. Orang yang punya damai sejahtera, dia bisa tenang. Amin. Tenang. Alkitab bilang, hanya tinggal dekat Allah saja aku amin. Saya mau tanya dulu deh. Tolong jawab dengan jujur ya. Bapak Ibu, saya mau tanya nih, jujur ya. Mana lebih tenang? Tinggal dekat Tuhan atau dekat uang? Jujur. Enggak ada yang jawab nih. Saya mau tanya jujur, mana lebih tenang? Tinggal dekat Tuhan atau tinggal dekat uang? Hah? Lebih keras Bu? Tinggal dekat Tuhan. Suami-suami tolong direkam tuh istrinya jawab ya. Lebih tenang dekat Tuhan daripada uang. Kalau disuruh pilih Bapak Ibu ya, mana lebih pilih Tuhan atau uang? Ah, yang benar. Yang benar. Kalau disuruh pilih nih, kita udah siap-siap datang mau ke gereja, udah rapi nih saudara ya. Waktu kita mau datang ke gereja, tiba-tiba ada teman telepon, kamu mau kemana? Lalu kita bilang, aku mau gereja nih, mau ibadah di GBI Moi. Oh iya, jam berapa? 10:30. Oh, bisa nggak kamu ketemu aku dulu? Kenapa? Aku mau kasih kamu berkat. Berkat apa tuh? Ada uang nih 10 juta buat kamu. Wah, jujur saudara, kalau saudara ada di posisi begitu, saudara ke gereja dulu atau ketemu teman yang mau kasih uang? Ah, yang benar. Ah, yang benar. Ada yang bilang, oh Pak, saya ketemu teman dulu Pak. Terus gerejanya gimana? Kan ada online Pak. Aduh, saudara, Alkitab bilang saudara, ketenangan kita, damai sejahtera kita hanya dekat dengan Allah. Amin. Uang gak bisa bikin kita damai sejahtera Bapak Ibu. Percayalah, sekalipun kelihatannya kita tenang, damai karena ada uang, aduh, itu semu. Tapi cuma hadirat Tuhan yang bisa bikin kita tenang karena ada damai sejahtera. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Amin. Yang ketiga, slide yang tadi, kita akan bisa jadi orang yang tetap tegar di saat kesusahan. Artinya apa tegar? Artinya kita bisa mudah menerima keadaan. Kita gak jadi orang yang gampang mengeluh, gampang memberontak, gampang kecewa, gampang marah. Kenapa? Karena damai sejahtera Tuhan yang menopang hati kita dan perasaan kita. Setuju katakan amin saudara. Amin.
Mungkin saudara dalam keadaan yang sedang sakit hari-hari ini. Tapi kalau saudara punya damai sejahtera Tuhan, saudara akan mudah tegar, mudah menerima keadaan saudara. Sambil menunggu mujizat Tuhan datang. Mungkin saudara dalam keadaan yang sedang habis-habisan, mungkin ekonomimu. Mungkin ada yang berkata, Pak, ekonomi saya hancur Pak, rata tanah Pak. Bukan cuma rata tanah, tapi ambles Pak. Udah habis punya utang lagi. Tapi saya mau beritahu buat saudara, sambil menunggu mujizat Tuhan, milikilah damai sejahtera Allah. Amin. Supaya saudara bisa tetap tegar. Amin. Tegar. Bisa menerima keadaan. Orang yang bisa menerima keadaan adalah orang yang mengucap syukur. Orang yang mengucap syukur itu artinya dia setuju dengan Tuhan. Kalau dia setuju dengan Tuhan berarti posisinya dia dekat dengan Tuhan. Kalau posisinya dia dekat dengan Tuhan, saya percaya mujizat pasti cepat datang dalam hidupnya. Dan orang yang mengucap syukur itu ibarat orang yang sedang menarik energi dari surga. Sehingga dia bisa punya kekuatan dalam hidupnya. Tapi orang yang gak mengucap syukur itu orang yang sedang mengeluarkan energi dari hidupnya. Sehingga dia bisa menjadi orang yang lemah, saudara. Amin. Tengok kiri kanan, muka-muka mengucap syukur apa muka banyak mengeluh? Coba lihat. Colek bilang gini, banyak mengucap syukur. Amin. Amin, saudara. Dan saya percaya orang yang mengucap syukur, mujizat itu tinggal hitungan waktu, pasti terjadi dalam hidup kita. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Slide yang berikutnya. Nah, saudara, bagaimana cara memiliki damai sejahtera Allah? Yang pertama, banyak berdoa, banyak memuji, menyembah Tuhan. Bangun hubungan intim dengan Tuhan. Klik lagi. Nah, Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nyatakan, Bapak Ibu, beritahukan, informasikan kepada Tuhan dalam doa dan ucapan syukur. Waktu saudara sedang sedih, waktu saudara sedang kecewa, waktu saudara sedang kehilangan, waktu saudara mungkin dalam keadaan yang sedang bangkrut, sakit, dan lain sebagainya, berdoa. Nyatakan, beritahukan, informasikan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, aku lagi lemah, aku gak kuat. Tuhan, aku lagi sakit, aku lagi kecewa. Tuhan Yesus, tolong aku. Amin, saudara. Maka Tuhan pasti akan beri damai sejahteranya dalam hidup seseorang itu. Informasikan dalam doa dan ucapan syukur. Amin. Banyak doa, banyak nyembah, banyak baca firman, banyak memuji-muji Tuhan, saudara. Banyak memuji Tuhan. Dalam hadirat Tuhan ada sukacita. Amin. Dan di dalam sukacita ada kekuatan Tuhan. Coba kita nyanyi dulu lagu sekolah minggu punya. Lagu sekolah minggu. Hati, mari kita bersukaria. Masih ingat? Karena hari, haleluya. Terus kita berkumpul. Coba pemain musiknya mana? Main drumnya mas. Puji Tuhan. Amin. Terus apa lagi? Aduh, tepuk tangannya lemes. Hilangkanlah damai. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Sekali lagi dengan cepat. Mari kita bersukaria. Mari kita. Oh haleluya. Karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Apa? Puji Tuhan semesta. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Amin. Bukankah Yesus berkata, mari kita katakan damai yang Dia berikan. Damai yang Dia berikan amat besar. Apalagi damai yang Dia berikan. Hati apa? Hati tenang. Tuhan beserta. Berapa lama? Jalan kehidupanku ku serahkan padanya. Yesus Tuhan. Sekali lagi damai yang Dia berikan.
Damai yang Dia berikan sangat besar. Mana pemain drumnya? Glenn, ayo bantu. Hati yang lebih semangat. Tuhan beserta. Berapa lama saudara? Sepanjang jalan kehidupanku, ku serahkan selamanya. Yesus, tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, damai sejahtera hanya kita bisa dapat di dalam hadirat Tuhan, saudara. Banyak berdoa ya, banyak memuji menyembah Tuhan, saudara. Saudara akan dapat ketenangan, damai sejahtera. Saudara boleh mengalami banyak penderitaan ya, saudara bisa mengalami banyak kehilangan, tapi saya pastikan jangan sampai kehilangan damai sejahtera Tuhan. Tepuk tangan yang dahsyat sekali lagi bagi Allah. Nah, saudara, mari kita lihat slide yang berikutnya. Saudara, yang kedua, cara memiliki damai sejahtera. Pikirkanlah perkara-perkara yang positif, saudara. Filipi 4 ayat yang ke-8 dikatakan apa? Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu, untuk dapat damai sejahtera, kita harus banyak memikirkan dan merenungkan firman Tuhan senantiasa. Amin. Gimana bisa merenungkan, memikirkan firman Tuhan? Yaitu baca Alkitab tiap hari. Bapak Ibu, firman Tuhan itu hidup loh. Bapak Ibu, firman Tuhan itu nyata. Firman Tuhan itu berkuasa. Perkatakan, ucapkan, pikirkan. Supaya apa? Ketika ada pikiran yang negatif datang, saya mau kasih tahu saudara, maka firman Tuhan yang akan mengalahkan pikiran-pikiran tersebut, saudara. Saudara, survei membuktikan sumber penyakit datang dari mana? Pikiran. Pikiran yang apa? Pikiran yang khawatir, pikiran yang cemas, pikiran yang menakutkan, pikiran yang apa? Menggelisahkan. Itu sumber penyakit. 2 minggu lalu saya baru keluar dari rumah sakit. Sempat dirawat tapi nggak lama-lama. Kenapa? Karena sakit di bagian perut kanan. Nyeri seperti melilit, saudara. Nggak kuat, saudara. Lalu masuk ke rumah sakit. Ternyata setelah diobservasi dan lain sebagainya, ada serpihan-serpihan batu lah, endapan batu, tapi nggak besar, kecil-kecil lah. Karena saya kurang minum air putih dan lebih sering banyak minum tuh yang minum-minuman yang begitulah, yang warna-warna, yang ais dan lain sebagainya. Untung hanya bisa dikasih obat, jadi nggak usah pakai tindakan yang lebih lagi. Dokter bilang ini pakai dikasih obat aja ya, terus banyak minum air putih, nanti bisa keluar. Nah, selesai saya keluar dari rumah sakit, saudara, ya. Gak lama, beberapa hari kemudian saya ketemu dengan satu bapak ya. Lalu satu bapak ini ngobrol-ngobrol sama saya, cerita. Lalu bapak ini tiba-tiba saja dia cerita begini, Pak Pendeta, saya dulu pernah sakit tapi sekarang saya udah sembuh. Oh ya, sakit apa? Oh, saya sakit kanker, Pak Pendeta. Awalnya tumor di mana? Tumor di perut. Oh, sakitnya di mana? Sakitnya di perut bagian kanan, Pak Pendeta. Itu melilit. Dulu dokter bilang ini kayaknya usus buntu, tapi kayaknya ada batu. Tapi tiba-tiba ada tumor, Pak Pendeta. Saudara, waktu si bapak itu ngomong begitu, pikiran saya langsung mikir, waduh, jangan-jangan saya kayak begitu, saudara. Jangan-jangan saya kayak begitu. Langsung kepikiran, saudara, gara-gara dengar orang ngomong seperti itu. Pulang ke rumah, sakit lagi perut saya, saudara. Kenapa? Karena pikiran, saudara. Tapi nggak terlalu parah. Tapi udah lebih baik, saudara. Saudara dengar baik-baik. Pikiran negatif, saya mau kasih tahu buat saudara. Seringkali dengan mudah kita lebih-lebihkan. Tapi pikiran positif rasanya susah untuk kita lebih-lebihkan. Betul nggak, saudara? Kenapa? Karena begini Bapak Ibu, dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Artinya apa? Segala sesuatunya cenderung dengan hal-hal yang negatif. Saudara boleh coba ya. Saudara akan lebih mengimprovisasi kalau hal-hal yang sifatnya negatif. Betul nggak? Betul nggak? Dibandingkan pikiran-pikiran yang positif. Percaya? Coba saudara lakuin itu. Kenapa? Karena dunia udah jatuh dalam dosa. Makanya Alkitab bilang apa? Lawan dengan pikiran positif. Lawan. Maaf ya, kejahatan lebih banyak kita gampang improvisasi daripada kebaikan. Betul nggak?
Kenapa? Karena dosa. Dunia ini udah penuh dengan dosa. Tapi saya mau kasih tahu saudara, kita harus lawan pikiran negatif dengan pikiran-pikiran yang positif. Terus jaga pikiran kita supaya damai sejahtera itu tetap hadir dalam hidup kita. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Yang terakhir, kunci untuk kita bisa mendapatkan damai sejahtera Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, praktekkan firman Allah. Sama-sama katakan praktekkan firman Tuhan. Filipi 4 ayat 9 dikatakan apa? Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Sama-sama katakan lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak Ibu dengar baik-baik. Kunci untuk kita bisa punya damai sejahtera Tuhan, kita harus hidup dalam kebenaran Tuhan. Praktekkan firman Tuhan. Yesaya 48 ayat 18 dikatakan apa? Sekiranya engkau memperhatikan apa? Perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bapak Ibu, kita semua pernah lihat sungai, betul ya? Kita semua pernah lihat gelombang laut. Alkitab kasih tahu kita Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan perintah Tuhan, damai sejahtera Tuhan selalu tersedia buat kita. Digambarkan apa? Seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Soalnya kalau berdiri di pinggir pantai, betul ya, kita suka lihat ada tiba-tiba ada percikan ombak yang itu jedanya cuma sekian menit, sekian detik lah. Ombak dari tengah laut datang ke bibir pantai, hilang, gak lama nongol lagi, hilang, gak lama nongol lagi, hilang, gak lama nongol lagi. Betul ya saudara ya, betul ya, itu di pinggir pantai. Saya mau beritahu buat saudara dengar baik-baik. Damai sejahtera Allah seperti itu saudara, selalu hadir dalam hati dan jiwa saudara. Kenapa damai sejahtera Allah harus selalu hadir dalam hidup manusia? Karena Tuhan tahu masalah dan pergumulan juga selalu hadir dalam hidup kita. Dan untuk itulah Tuhan perlengkapi saudara dengan damai sejahtera Allah. Amin. Supaya apa? Supaya saudara bisa tetap kuat dan bertahan dalam menjalani kehidupan ini, dan tetap bangkit dan jadi pemenang. Amin. Untuk itu saya beritahu buat saudara, penting kejar damai sejahtera Allah. Penting. Amin. Kenapa? Karena masalah pergumulan juga gak pernah berhenti dalam hidup kita. Kapan berhentinya Pak masalah pergumulan? Waktu kita meninggal, kita mati. Dan itulah saudara, saya mau katakan, kita harus punya damai sejahtera Allah supaya kita bisa tetap bertahan. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Slide yang terakhir, saya pasti tahu seorang wanita yang ada di slide tampilan depan. Dia bernama Fanny J. Crosby. Seorang wanita, waktu lahir saudara, ya, dia mengalami sakit di bagian matanya. Lalu dibawa oleh papanya bertemu dengan dokter. Dokter dipanggil ke rumahnya. Ternyata dokternya bukan dokter beneran, tapi dokter dokter palsu. Sehingga terjadi yang namanya malpraktek, sehingga mata Fanny J. Crosby itu menjadi buta total. Tapi yang luar biasa, Fanny J. Crosby dirawat oleh neneknya. Neneknya cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, dan dari kecil neneknya selalu ajarkan hal-hal yang rohani kepada Fanny J. Crosby. Dan neneknya selalu mengajarkan iman, selalu bilang sama Fanny, jangan kamu pernah bolos ya sekolah minggu, tetap sekolah minggu. Dan apa yang terjadi saudara? Fanny J. Crosby bertumbuh sebagai anak yang mengasihi Tuhan. Dia punya iman, dan dia juga diberkati dengan talenta dan karunia Tuhan. Dia bisa main piano, dan dia juga bisa menulis lagu dan menciptakan 9.000 lagu. Satu kali dia ditanya sama orang-orang yang ada di sekitarnya,
Dikatakan, Fani, kalau misalkan ada mujizat, kamu mau nggak sembuh? Mau nggak kamu bisa melihat? Tahukah saudara? Fanny J. Crosby menjawab apa? Dia katakan, saya tidak mau. Kaget orang-orang di sini. Loh, kenapa kamu tidak mau? Lalu dia bilang, nggak apa-apa, saya biar dalam keadaan buta. Kalaupun saya mati, biarlah saya mati juga dalam keadaan buta. Supaya pada waktu nanti saya masuk surga, orang yang pertama kali saya lihat adalah Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, ribuan lagu dia ciptakan. Tapi ada satu lagu yang sangat populer yang kita nyanyikan sampai hari ini. Blessed Insurance. Ku berbahagia. Ku berbahagia. Yakin teguh. Yesus abadi kepunyaanku. Dia tidak lagi bisa menikmati penglihatan. Dia kehilangan dunia, kehilangan segala-galanya. Tapi yang luar biasa, Fanny J. Crosby tidak kehilangan damai sejahtera Allah. Karena dia tahu sukacitanya bukan dari dunia. Karena dia tahu kebahagiaannya bukan dari harta benda, bukan dari dunia, bukan dari penglihatan. Tapi sukacitanya dan bahagianya itu hanya datang dari pribadi Yesus yang tinggal dalam hatinya. Tepuk tangan yang dahsyat. Paling baik. Angkat pujian dari Tuhan.